Oke, selamat sore rekan-rekan Pundi semua. Berjumpa lagi dengan saya Haryono Kapitang di channel Pegiat Pendidikan Indonesia Tajam dan Mencerahkan. Sore ini kita sudah bersama dengan Kang Fahman Habibi. Sehat, Kang? Selamat sore. Alhamdulillah, sore. Apa aktivitas sekarang, Kang? Aktivitas sekarang ya nemenin Haryono kan? Oke, siap, betul ya. Jadi perlu diketahui bersama rekan-rekan Pundi sekalian bahwa Kang Fahman Habibi ini beliau adalah seorang akademisi, kemudian alumni Lemhanas 2018 ya. Beliau juga aktif menulis ya, mengkritik kebijakan-kebijakan yang barangkali tidak berpihak kepada masyarakat begitu. Walaupun tulisannya nggak dimuat ya. Tapi saya Di status sudah masing-masing. mencari di beberapa uh, website gitu. Ternyata memang ada di muat juga gitu. Ada ya. Nah, uh, Kang Fahman ini teman-teman semua, rekan-rekan Pundi sekalian, pada sore hari ini kita akan berbincang mengenai pendidikan kebangsaan, Kang. Ya. Nah, tentu kita ketahui bersama rekan-rekan Pundi sekalian bahwa kebangsaan kita, bangsa Indonesia ini telah melewati banyak dinamika dan problematikanya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah dinamika pendidikan kebangsaan kita. Banyak kemudian fenomena-fenomena yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mencoreng nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, apa pandangan Abang dari fenomena tersebut? Ya, makasih. Ini pertama kali nih saya dipanggil Kang. Biasanya dipanggil Abang. Kang Pahman boleh juga tuh jadi apa namanya? Jadi nama baru kan? Ya. Biar melekat nanti, biar jadi sesuatu yang mudah diingat. Kalau bicara tentang pendidikan kebangsaan sebetulnya ya kalau kita bicara sejarah, semua kita bisa baca. Kalau kita bicara tentang apa namanya perkembangan kebangsaan, mulai dari awal Sumpah Pemuda dan seterusnya, mungkin kita bisa lihat di berbagai macam buku atau mungkin di video di channel sebelah gitu ya. Tapi kalau bicara tentang pendidikan kebangsaan, sebetulnya apa sih yang mesti kita fokuskan di masa mendatang? Jadi kita yang sering kita dengar sebagaimana Buya Syafi'i Ma'arif ya mungkin populer ya. Kita berharap bangsa ini akan tetap ada sampai detik terakhir hari kiamat. Jadi kita berharap Indonesia ini akan tetap ada, tentu di samping memang mempertahankan keutuhan yang kita kenal dengan keutuhan NKRI, tapi kita berharap adanya peningkatan kualitas berbangsa kita. Kualitas berbangsa kita salah satunya yang harus kita perhatikan sebagaimana Pundi ini ya bangsa ini akan tetap bertahan ketika pendidikannya itu tetap memiliki kualitas. Bisa jadi bukan berarti ini bagian dari doa atau bentuk dari nyumpahin lah kira-kira gitu ya. Kalau pendidikan kita berantakan pasti bangsanya juga berpotensi untuk runtuh. Karena kita tahu bahwa bangsa kita ada dilahirkan oleh orang-orang yang berpendidikan dan ngerti tentang pendidikan. Kira-kira gitu. Artinya saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Fahman ini, bahwa pendidikan menjadi landasan atau dasar fundamental dari kualitasnya suatu bangsa. Dan saya sepakat dengan akan hal itu. Nah, Kang, melihat dinamika tadi ya, dinamika yang terjadi, kemudian banyak ya kasus-kasus yang kemudian mencuat, ada korupsi, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Menurut Kang Fahman, tantangan untuk anak muda ke depan seperti kami-kami ini, seperti apa harus bersikap? Termasuk saya masih muda. Oh iya, betul-betul, oke. Termasuk ya Masih muda ya. anak muda semuanya lah. Ya, tantangan bagi anak muda ke depan tentu apa namanya? Kita ketahui perkembangan teknologi semakin maju. Tidak hanya anak-anak muda ini fokus membaca, fokus menulis, tetapi anak muda ke depan harus kreatif. Kreatif apa? Kan pendidikan itu kalau kita ketahui dalam Islam kita ketahui bahwa pendidikan itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat, kira-kira gitu ya. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali itu konsep dalam Islam. Bahkan pendidikan sepanjang hayat kita ketahui walaupun dalam kondisi apa namanya yang semakin maju, pendidikan formal itu penting. Tetapi anak muda ke depan harus fokus juga membaca
kondisi lingkungan sekitar kita. Jadi anak muda itu harus kreatif dan inovatif. Jadi tidak hanya sekedar fokus kepada textbook, buku yang ada, tetapi anak muda harus kreatif. Nah, makanya saya selalu beberapa kesempatan di tempat lain saya sampaikan bahwa kalau kita ingin melahirkan sesuatu yang bersifatnya untuk kepentingan kemajuan bangsa dan masa yang akan datang, kita harus juga memiliki mahasiswa yang memiliki ide. Ya, jadi tidak hanya memanfaatkan atau berdasarkan buku yang dia baca, tetapi juga punya ide sendiri. Kadang-kadang kita perhatikan kan anak-anak muda, berdasarkan buku ini, berdasarkan literasi ini, dan biasanya orang mahasiswa ataupun anak muda ataupun tokoh yang hanya berpaku pada buku bacaan, sudah berpaku pada bacaan, kemudian dia dalam tanda petik itu tekstualis, kemudian apa istilahnya itu ya, loyal ya, bahasa ininya apa kalau loyal itu ya, loyal ataupun fanatik. Fanatik terhadap buku, terhadap pandangan tertentu, biasanya ini tidak akan berkembang. Hanya selesai di tulisan, selesai di wacana, dia tidak bisa mengaplikasikan apa yang dia tulis. Karena biasanya berbeda penulis, berbeda cara pandang, berbeda cara berpikir, tetapi si pembaca juga cara menafsirkan belum tentu sama dengan si penulis. Itu kendalanya. Jadi anak muda ke depan, kalau kita ingin mengembangkan kondisi yang semakin maju gitu, anak muda di samping membaca, dia juga berusaha untuk menggali potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Oke, Kang, tadi saya garis bawahi fanatik tadi ya. Tentu kita tak ketahui bahwa di Indonesia sendiri banyak golongan dan lain sebagainya. Nah, kita tidak menafikan adanya perbedaan, Kang ya. Artinya perbedaan ini menjadi suatu hal fitrah yang memang harus kita nikmati begitu. Tapi pada posisi lain, pada kondisi lain, perbedaan ini justru menjadi pemecah belah dalam dinamika kebangsaan kita. Ya. Nah, di sisi lain, kalau kita kembali ke argumentasi Kang Fahman sebelumnya bahwa kualitas pendidikan ini kualitas suatu bangsa ini tergantung dari kualitas pendidikan. Nah, sementara ada banyak anak-anak muda, anak-anak usia dini yang sampai hari ini belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Masih banyak pengangguran dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ, apa raport pendidikan kita? Apakah pendidikan kita ini maju, berkualitas, atau tidak? Oke. Saya mulai dari itu dulu ya, dari perbedaan ya. Sebetulnya perbedaan itu sesuatu hal yang fitrah manusia. Orang akan bisa bersatu karena dia berbeda. Orang akan bisa maju, orang akan melahirkan sebuah kekuatan yang besar, itu karena dia berbeda. Kalau dia sama, pasti dia akan bersaing. Jadi perbedaan itu penting. Kalau misalkan kita kelola dengan baik, kita kan sudah punya payung tuh, adanya Pancasila, ya kan? Adanya Undang-Undang Dasar 1945, dan kita harus garis bawahi bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu sebetulnya itu yang menjadi pengikat. Bukan berharap bahwa Indonesia akan bersatu seperti lagu yang yang populer itu, Imagine All the People, ya kan, dan seterusnya. Andai kata di dunia ini tidak ada agama, ya kan, dan seterusnya gitu ya, akan bersatu. Saya yakin kalau tidak ada agama, tidak ada bangsa-bangsa, saya nggak yakin juga kita akan bersatu. Justru malah akan semakin memecah belah. Justru malah identitas itu penting. Masing-masing punya identitas, masing-masing punya kebisaan. Nah, contoh sederhana misalnya dalam dunia marketing, dunia promosi. Orang bikin billboard. Coba bayangkan kalau semua hanya punya keahlian desain, kira-kira kepasang nggak tuh billboard? Pasti harus punya keahlian. Ada yang bikin desain, ada yang tukang cetak, ada juga yang tukang panjat. Nah, artinya apa? Bersatunya itu akan menjadi kuat karena itu berbeda. Nah, tinggal ke depan anak-anak muda yang tidak memiliki akses pendidikan, pasti biasanya kita ketahui bahwa masing-masing pasti punya kelebihan kan. Andai kata pemerintah tidak sanggup atau belum sampai menjangkau anak-anak ataupun generasi muda atau anak negeri yang kira-kira belum memiliki akses pendidikan secara formal, pemerintah juga harus mempersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah? Harus mempersiapkan pendidikan vokasi yang kita kenal.
skill ya. Karena kita ketahui bahwa banyak tokoh-tokoh, bahkan sekelas Facebook aja misalnya, yang begitu luar biasa itu tidak selesai dalam pendidikan formal. Tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini diasah. Dia punya kemampuan apa sih? Itu didorong. Jadi pendidikan itu jangan sampai diseragamkan. Jadi diberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengelola pendidikan dan mencari bibit-bibit yang sesuai. Jadi anak-anak nggak misalkan contoh, jangan dipaksakan juga anak-anak untuk jago matematika, jago fisika gitu. Yang betul adalah pendidikan itu, sekolah itu ataupun insan pendidikan itu mencari potensi. Dia punya potensi apa? Dikembangkan. Kalau dia punya bercocok tanam misalnya, harus difokuskan, diarahkan betul bagaimana bercocok tanam. Jadi jangan sampai pendidikan itu diseragamkan. Oke, dalam ilmu-ilmu ataupun dalam kurikulum tertentu, oke, kurikulum dasar. Tetapi ada fokus menggali dari potensi si anak didik itu tadi. Oke, menarik ya. Saya dari yang abang sampaikan ini, Kang, saya teringat ada teori sederhana yang disampaikan oleh Einstein ya. Einstein itu menggambar sebuah pohon, kemudian ada lumba-lumba, ada kera, ada buaya, ada ikan hiu. Nah, kemudian dalam teori itu kalau disuruh memanjat pohon, siapa kira-kira yang bisa memanjat? Nah, ini yang menarik. Artinya seharusnya satuan pendidikan kita di Indonesia memang sudah sepatutnya mengarahkan anak pada kapasitas dan kemampuan dia gitu. Artinya sehingga dia mampu mengembangkan potensi dirinya gitu ya. Nah, Kang, soal yang selanjutnya, Kang Fahman ini kan sempat mengikuti atau sempat terlibat di Lemhanas ya. Nah, berangkat dari situ sampai hari ini menurut Kang Fahman sejauh mana penerapan nilai-nilai kebangsaan kita sampai hari ini? Ya, penanaman nilai kebangsaan di Indonesia ini sebetulnya kalau kita perhatikan dia mengalami perubahan ya. Setiap rezim dia mengalami perubahan. Saya masih mengalami pendidikan moral Pancasila. Ada PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kemudian ada juga penataran P4. Sebetulnya apa yang dilakukan ketika masa itu, masa Pak Harto dulu, sebetulnya begitu luar biasa. Jadi kita tidak bicara pada wilayah penyimpangan ya atau penyalahgunaan Pancasila ya. Tapi memang Pancasila ini karena dia merupakan ideologi bangsa memang harus didoktrinkan mulai dari tingkat paling dasar. Jadi anak-anak ini ketika dia menjadi doktrin di awal, kenapa harus ada doktrin penanaman nilai Pancasila sejak dini. Ketika seseorang itu didoktrin ataupun anak didik kita didoktrin, ini dia belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Makanya doktrin kebenaran itu harus disampaikan kepada anak didik kita. Nanti ketika dia masuk pada fase dewasa, setelah mereka besar, baru dia akan menentukan, oh ini salah, ini benar. Jadi sesuatu hal yang baik, menurut saya, secara pribadi, tidak masalah itu menjadi doktrin. Doktrin seorang ASN misalkan harus betul-betul loyal, harus mengerti tentang Pancasila, ngerti tentang sejarah, anak didik kita mulai dari kecil, ada sumpah ya, ada sumpah kalau perlu ketika awal masuk kelas di hari pertama itu betul-betul bersumpah untuk setia kepada bangsa dan negaranya. Kemudian ya kalau kita lihat tayangan ya di negara lain gitu ada sumpah terhadap bangsanya. Nah ini nggak ada. Sumpah Pemuda hanya dijadikan sebagai teks, kemudian Pancasila hanya dihafalkan, tetapi tidak ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Menurut saya itu yang harus terlebih dahulu kita koreksi. Contoh sederhana misalnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana di awal saya sampaikan tadi. Ketuhanan yang Maha Esa orang sebagian menafsirkan bahwa itu adanya toleransi. Tapi bagi saya sila ketuhanan yang Maha Esa itu bersifat begitu mendalam. Karena dia tidak bertentangan dengan pendidikan, dengan agama manapun. Misalkan contoh, ada kelompok organisasi atau kelompok manusia yang mengatakan dia sebagai nasionalis. Tetapi saya meragukan nasionalisme seseorang ketika dia tidak taat dan tunduk terhadap ajaran agamanya masing-masing. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa berarti apa? Ada kewajiban bagi seorang pemeluk agama sebagai bangsa sebagai anak bangsa. Kalau dia Muslim, kalau dia tidak melaksanakan sholat, puasa, dan menjalankan ajaran agama Islam yang lain,
dia menggunakan simbol Pancasila, simbol kebangsaan, kemudian pakai merah putih dan segala macam, menurut saya itu nggak ada artinya. Jadi seorang yang nasionalis, yang utuh menurut saya, kalau dia Kristen, dia taat terhadap gerejanya, dia Hindu, Buddha, dan segala macamnya. Kalau ada anak kelompok Islam, misalkan dia mengaku sebagai kelompok Muslim, dia tidak taat, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah ikut aktivitas keagamaan, berarti belum tentu sebagai kelompok yang nasionalis dan menjaga nilai-nilai kebangsaannya. Kalau saya begitu. Oke. Itu soal penanaman ya. Nah, Iya. sekarang kita berangkat dari penerapannya, Kang. Nah, kalau itu gampang sederhana. Kalau kita lihat ada ketika mayoritas masyarakat masih mempertanyakan ketika orang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing, aktivitas-aktivitas keagamaan, berarti ada yang salah. Ada yang terganggu, ada yang berusaha untuk mengganggu kondisi kebangsaan kita. Mestinya diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk ya silakan. Bahkan didorong untuk mereka menjalankan nilai agama, karena agama itu sebagai penguat, dia sebagai payung, kemudian sebagai penjaga. Selama orang di Indonesia, selama warga bangsa Indonesia ini taat menjalankan agamanya masing-masing, itu saya yakin itu Indonesia akan aman. Yang bermasalah adalah ketika orang yang tidak mengerti agama, apalagi agama yang berbeda, mengkoreksi kepercayaan dan keyakinan agamanya. Ini sebetulnya yang merusak kondisi kebangsaan kita. Jadi selama Indonesia ini tidak menjadikan sila pertama sebagai sesuatu hal yang fundamental, menurut saya ya perlu kita koreksi. Karena dia akan sila-sila berikutnya akan mengikuti gitu. Siap. Nah, Kang, kalau kita lihat ya, dalam suatu komponen atau suatu bangsa ataupun organisasi ya, sesuatu hal itu akan dijalankan secara efektif apabila diberikan kepada yang ahli ya. Iya. Nah, sementara kalau kita lihat ya, hari ini di Arahnya mana nih? Ngeritik Pak Menteri? oh boleh ya kan, nggak apa. Sementara hari ini kan kita lihat di rezim hari ini banyak menempatkan orang-orang yang dalam tanda kutip bukan kapasitas dirinya gitu. Iya. Nah, bagaimana abang menyikapi hal tersebut? Kalau menurut kita mau lihat dari sisi mana nih? Kalau dari sisi politis itu sah. Kalau dari sisi politis berhubungan dengan menteri kita, saya yakin menteri kita ketika masa masa proses sebelum pemilihan presiden, saya yakin Pak Menteri kita punya investasi yang cukup signifikan terhadap pemenangan presiden. Karena pasti dalam dunia politik, dunia pemerintahan itu siapa yang tidak berjasa tidak mungkin akan akan diprioritaskan. Karena tidak ada makan siang gratis kan. Nah, tetapi mestinya Pak Menteri kita ketika dipercaya oleh Presiden, kita berharap harus ya memang harus gitu. Harus betul-betul memajukan pendidikan kita. Ikut semakin berkembang pendidikan kita tentu di tangan Pak Menteri. Kalau misalnya pendidikan kita berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas gitu ya. Kalau pendidikan kita bermasalah, tentu siapa yang paling pertama kita koreksi? Nggak mungkin presiden kan? Kita juga, ya nggak mungkin kita koreksi presiden, karena presiden sudah memberikan kepercayaan kepada orang yang menurut hitungan dari sisi politisnya, dari sisi kemampuan dianggap mampu gitu ya. Nah, ya kita nggak usah koreksi presidennya, tetapi kita memberikan masukan kepada menteri, ya ini harus dilakukan. Berarti dia sudah tidak menjalankan amanah dengan baik dan benar. Kalau misalkan tujuan pendidikan tidak dijalankan dengan sesuai dengan harapan presiden ataupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat insan pendidikan tadi. Nah, tinggal kita cek menurut kita apakah sudah sesuai atau tidak, tentu ada ukurannya. Kita lihat lembaga yang berkompeten untuk menilai itu. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah menteri ini layak atau tidak. Tetapi pada kapasitas sejauh mana Mas Menteri ini menjalankan amanah yang diberikan oleh presiden. Secara otomatis amanah yang diberikan oleh presiden itulah amanah konstitusi yang sah karena presiden punya hak prerogatif, dan tidak menutup kemungkinan kalau menurut Pak Presiden
menterinya apa namanya dianggap tidak bisa menjalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional, ya kita kembalikan kepada presiden. Apakah mau diteruskan atau mungkin ditempatkan pada posisi sesuai dengan bidangnya Pak Menteri, kira-kira gitu. Bang, mungkin ini ya kita agak spesifik tadi ya. Kita bahas ke sosok yang menanggung jawabi soal pendidikan di Indonesia, Nadiem Makarim, Mas Nadiem ya kalau dikenal itu. Nah, menurut Kang Fahman nih, sejauh mana ya keadaan pendidikan kita hari ini dibawa kepemimpinan beliau? Oke, ini mau jawaban aman atau jawaban jujur? Jujur aja. Itu dia. Harus jujur kita kan. Kalau jawaban amannya, kita bisa menilai kinerja Mas Menteri ini karena dia bertanggung jawab terhadap mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kalau kita mau melihat kualitas apa yang dihasilkan dari kebijakan Mas Menteri ini, kita lihat nanti setelah anak SD kita lulus. Kita terhitung berarti kalau ketika Mas Menteri menjabat berarti anak SD-nya umur kelas 5 ya. Nah, berarti ketika lulus kita lihat sejauh mana kualitasnya. Kemudian begitu juga SMP. Kalau SMP-nya lulusan SMP dan SMA-nya bagus, berarti bisa jadi itu berkat dari kinerja menteri sebelumnya, bukan berarti kinerja Mas Menteri. Tetapi kalau andai kata ada kebijakan, misalkan kualitas pendidikan kita kurang bagus, berarti yang bertanggung jawab Mas Menteri, karena kebijakan yang lalu itu terkoreksi dengan sendirinya gitu ya. Kenapa terkoreksi dengan sendirinya? Karena ketika idealnya kebijakan pemerintah itu adalah ketika kebijakan yang sebelumnya dianggap bagus, kementerian seterusnya tinggal melanjutkan, tinggal mengevaluasi sedikit demi sedikit. Nah, ya tentu kita akan lihat nanti kualitas lulusan SMP kita, lulusan SMA kita, bahkan kegiatan belajar Merdeka Belajar itu apakah berhasil atau tidak tergantung nanti setelah lulus. Nah, jawaban jujurnya ya memang kalau kita perhatikan anak-anak sekarang, kan kita lihat aja kasus kriminal. Ada banyak nggak? Banyak. Murid melawan gurunya, kemudian ada orang tua murid datang ke sekolah. Apakah itu bagian yang perlu kita biarkan atau ini bagian dari masalah? Nah, lingkungan sekolah itu bukan hanya persoalan orang bisa belajar, bisa isi soal, bisa menjawab soal, bukan cuma itu. Tetapi menurut saya, pendidikan itu mulai dari mereka berangkat dari rumah, siapa yang buat kebijakan, kemudian bagaimana cara wali murid atau istilahnya itu para orang tua murid ini bisa mampu menerjemahkan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Nah, tentu harapan kita ya ada sesuatu hal yang semakin baik. Ya, itu ada suatu hal yang semakin baik. Adanya menteri yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu, mestinya Mas Nadiem itu menjawab tantangan itu. Tapi sampai detik ini kita tidak lihat kemajuan yang wah gitu ya, yang signifikan. Seperti kalau boleh saya puji kementerian, misalkan Kementerian PUPR itu luar biasa, bisa menyelesaikan jalan tol yang begitu luar biasa. Ini bagian dari kreativitas yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi sampai detik ini kalau orang banyak mengkritik berarti ada masalah. Tapi kalau orang banyak mengapresiasi, berarti dia berhasil. Kita cek. Kalau kita cek di media, cek di medsos, kalau banyak yang memberikan kritikan terhadap Mas Menteri, bisa jadi bukan karena orang tidak suka Mas Nadiemnya. Bahkan kita lihat ketika dia membuka melahirkan sistem baru ya dalam dunia transportasi, misalkan bikin ojek online, semua orang mengapresiasi. Termasuk Presiden Joko Widodo ketika itu. Tetapi ketika dia memimpin sebuah lembaga yang begitu luar biasa dengan anggaran 20% dari APBN, bisa dimanfaatkan, mestinya bisa dimanfaatkan secara maksimal, tetapi toh masih banyak yang mengkritik, dan yang mengkritiknya banyak, nah berarti saya meyakini ada masalah di sana. Nah, masalahnya apa? Mestinya Pak Menteri sudah tahu gitu ya. Dan mudah-mudahan juga ini
Presiden juga bisa mengerti. Bahkan kalau banyak kalangan yang merekomendasikan mestinya Mas Menteri ini kalau memang sudah kontribusinya banyak terhadap terhadap kondisi yang ada sebelum terpilihnya Presiden Jokowi di periode kedua, ya mungkin bisa juga Mas Menteri kita reposisi pada posisi yang pas. Tetapi penggantinya juga harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang bisa membangun pendidikan yang baik. Bukan berarti saya minta Mas Menteri untuk diberhentikan, tetapi Mas Menteri harus diposisikan pada posisi yang pas, bukan pada posisi yang diinginkan. Nah, itu kuncinya tuh. Jadi memang kalau kita melihat Mas Nadiem ya, memang ada semacam kelucuan kadang-kadang ya. Iya. Kadang-kadang itu dagelan yang ditampilkan ke permukaan. Misal salah satu visi dari Mendikbudristek ini kan adalah digitalisasi pendidikan. Kan? Nah, tapi di sisi lain, secara bersamaan, Mas Nadiem ini baru tahu bahwa ternyata ada sebagian daerah di Indonesia yang belum memiliki pasokan listrik, ya kan? Nah, artinya ini ada semacam semacam problem yang memang menjadi salah satu tantangan dari Mas Nadiem selaku pemangku kebijakan. Nah, itu Kang ya. Ya. Terima kasih untuk bincang-bincang pendidikan sore hari ini. Nah, nanya nih, Mas Nadiem kira-kira sebetulnya cocoknya di posisi menteri apa gitu? Oh, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, kita lihat tentu dunia pendidikan kita tidak lepas dari dalam tanda petik adanya kepentingan politik. Tidak terlepas juga dari politik demokrasi kalau saya sampaikan, karena sang penguasa siapapun yang terpilih berhak menentukan siapa yang membantu kinerjanya, tetapi tentu masyarakat juga jangan sampai dilupakan. Ketika ada kritikan, ada masukan, mudah-mudahan juga ini didengarkan. Karena kita merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Terima kasih. Terima kasih sekali Kang Fahman Habibie atas waktunya ya. Saya kira cukup tercerahkan kuliah kebangsaan kita hari ini ya. Sekian rekan-rekan Pundi sekalian, nantikan di siarannya di channel Pegiat Pendidikan Indonesia, tajam dan mencerahkan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mantap.